قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan, tapi kita fokuskan kepada fikih puasa. Karena seorang muslim tentu berkewajiban untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Jangan sampai masuk bulan Ramadan kita tidak paham apa yang bisa membatalkan puasa atau apa yang bisa menghilangkan pahala puasa, sehingga puasa yang kita lakukan kita anggap sudah baik, rupanya tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Ramadan adalah identik dengan bulan puasa, sehingga ada ayat yang selalu dibacakan apabila datang bulan Ramadan, dan ayat itu berkaitan dengan puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Tentu tujuannya adalah agar kalian semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ibadah puasa ini satu di antara rukun-rukun Islam, di mana seorang muslim berkewajiban kalau datang bulan Ramadan maka dia wajib untuk berpuasa. Kalau tidak maka dia berdosa dan telah melakukan dosa besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah, puasa sendiri banyak faedah dan manfaat. Di antara hikmah kenapa disyariatkan puasa ini, pertama, bahwa puasa itu wasilatun ila syukri ni'amillahi azza wa jalla. Puasa itu adalah satu wasilah supaya kita lebih bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita bisa rasakan saat kita menahan lapar, menahan dahaga dan syahwat. Tiba-tiba kemudian datang waktu maghrib, kita pun kemudian minum, makan, bahkan mungkin malam harinya kita melakukan hubungan suami istri dengan pasangan yang sah. Maka itu kita bisa rasakan kenikmatannya, karena biasanya orang tidak akan merasakan nikmat minum kecuali dia haus. Orang tidak akan merasakan nikmat makan kecuali dia lapar. Begitu juga berhubungan. Kalau dia lama tidak berhubungan, kemudian berhubungan, disitulah nikmatnya. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan nikmat-nikmatnya. Maka puasa itu melahirkan syukur, agar kita semakin bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini yang pertama.
Yang kedua, puasa itu wasilatun ila tarkil muharramati. Puasa itu wasilah untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kalau perkara-perkara mubah saja, makan itu kan mubah, minum juga mubah, melakukan hubungan suami istri sah-sah saja, bahkan berpahala. Tetapi kalau datang bulan Ramadan dan berada di posisi siang hari bulan Ramadan, maka perkara mubah itu dilarang, tidak boleh dilakukan. Tidak boleh orang sedang berpuasa dia makan walaupun mubah. Tidak boleh dia sedang berpuasa dia minum walaupun mubah. Bahkan melakukan suami istri yang tadinya halal bahkan sedekah menjadi terlarang. Kalau perkara-perkara mubah saja dilarang saat puasa, maka perkara yang diharamkan tentu lebih terlarang lagi. Makanya puasa itu wasilah seseorang itu bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, puasa itu anna fi shaumi at-taghallub ala syahwah. Bahwa puasa itu bisa menekan syahwat, menekan hawa nafsu. Karena biasanya orang kalau kenyang itu syahwatnya memuncak. Orang kalau kenyang itu syahwatnya memuncak. Tapi kalau dia lapar, maka syahwatnya kemudian menurun. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa syahwat itu kan pangkalnya 5. Pangkal syahwat itu ada 5. Pertama, kemaluan. Yang kedua, perut. Yang ketiga, lisan. Yang keempat, mata. Dan yang terakhir, pergaulan. Inilah puncak daripada syahwat. Pertama, kemaluan. Dari kemaluan inilah muncul syahwat. Akhirnya orang bisa lari ke perzinahan. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada anak-anak muda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji. Hei anak muda, kalau sanggup untuk menikah jangan ditunda-tunda, menikah segera. Karena dengan menikah itu bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Tapi kata Nabi SAW, faman lam tastati', kalau kamu tidak bisa, tidak sanggup untuk menikah, fa'alaihi bis-saumi, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija, karena dalam puasa itu terdapat benteng yang bisa menghalangi kita dengan syahwat. Ini yang pertama, puasa itu bisa mengalahkan syahwat kemaluan. Yang kedua, perut. Perut ini identik dengan makan dan minum. Orang berpuasa tidak makan. Orang yang berpuasa tidak akan minum, sehingga syahwat dan makan dan minum itu terhilangkan dengan puasa. Karena terkadang kalau tidak puasa, yang namanya perut ini maunya makan saja. Sampai warung-warung yang paling nyelempit, yang penting enak saja tahu dia. Tuh di sana tuh jam sekian buka, lewat jam sekian tutup, ayo kita ke sana. Kalau sampai sana kemudian tiba-tiba habis, aduh, itu nyeselnya seminggu tuh. Itulah syahwat terkadang. Makanya dengan puasa menekan syahwat perut itu. Kemudian yang ketiga, mata. Tidur. Tidur itu bagian dorongan syahwat. Makanya orang tidur itu tidak tahu dia berapa jam dia tidur, sehingga luput banyak kebaikan yang harusnya dikerjakan lewat karena tidur. Tapi dengan puasa, biasanya orang lapar itu susah tidur, ikhwan.
Orang lapar kan susah tidur. Makanya ada istilah, bang kalau saya malam tidak makan tak tidur saya katanya. Tapi kalau udah makan nyenyak ngorok katanya. Rupanya lapar itu membuat orang susah tidur. Kemudian juga yang keempat, pangkal syahwat itu lisan. Banyak bicara. Terkadang orang banyak bicara itu larinya ke ghibah, larinya ke namimah, larinya kepada penghinaan, merendahkan orang, dan begitu seterusnya. Tapi dengan puasa biasanya orang bisa mengerem lisannya. Karena orang yang banyak bicara saat puasa itu biasanya haus. Sehingga sekali-kali ngumpulin ludah telan lagi, kumpulin ludah telan lagi, kan begitu. Namanya orang haus, ngelak dia. Makanya biasanya khusus ibu-ibu tuh kalau di luar Ramadan dia bisa gibah 3 jam, Ramadan setengah jam saja enggak tahan itu. Karena haus biasanya. Artinya bahwa syahwat lisan bisa ditekan dengan puasa, termasuk juga pergaulan. Mukhalathatun nas. Kalau di luar Ramadan mau berangkat jam berapa saja, mau jalan kemana saja, tidak peduli. Karena kalau haus bisa minum, makan lapar bisa makan. Tapi kalau puasa diajak siang-siang keluar, terik matahari di siang bolong, mikir dia, ndak maulah, kok aja jalan sendiri sana. Lah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwa puasa itu manfaatnya bisa menekan syahwat. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa puasa itu mujibun lirrahmati wal atfi alal masakin. Puasa ini bisa menjadikan hati seseorang itu semakin peka lagi, khususnya kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Karena dengan orang kaya dia lapar, dengan orang kaya dia kemudian haus, maka boleh jadi dia membayangkan bagaimana saudara-saudara mereka yang mereka puasa bukan hanya bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun dia puasa, karena tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum. Maka lahirlah kemudian kepekaan sosial. Ini yang kelima. Yang keempat. Yang kelima, puasa juga qahrun lisyaitan, bisa menghilangkan atau mengalahkan gangguan daripada gangguan waswas syaitan. Kenapa? Setan itu kan masuk ke tubuh kita lewat jalan darah, ikhwan. Kalau kita sedang berpuasa, maka jalan darah kita itu semakin melemah. Dan ini salah satu bagian daripada melemahkan jalannya setan dalam tubuh kita. Apalagi tadi dengan puasa kita bisa mengalahkan syahwat. Secara otomatis kemudian setan akan sulit menguasai kita. Oleh karena itulah maka puasa ini salah satu hikmahnya adalah qahrun lisyaitan. Kemudian juga yang keenam, bahwa puasa ini yudarribu nafsahu ala muraqabatillah. Orang yang berpuasa hakikatnya membiasakan diri untuk muraqabah, merasa diawasi Allah. Umpamanya kalau kita berada di sebuah ruangan tertutup atau di rumah sendirian, di kulkas itu macam-macam jus ada, macam-macam makanan ada, di toples macam-macam kacang numpuk. Tapi kalau dia sedang berpuasa, saya yakin tidak akan disentuh toples itu, tidak akan dibuka tuh kulkas itu. Kenapa? Memang tidak ada yang melihat dia, tapi ada yang mengawasi dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Terlatihlah menjadi orang yang muraqabah. Kemudian juga puasa juga yudharrib nafsahu ala ikhlasi lillahi azza wa jal, melatih untuk menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Karena satu-satunya ibadah yang bersifat rahasia antar kita dengan Allah itu hanya puasa. Kalau solat nampak orangnya, kalau sedekah nampak hartanya, kalau haji apalagi yang ngantar satu kecamatan dia, cemana tak tampak. Tapi kalau puasa
Macam mana gerakan puasa? Tahu kalau dia sedang puasa, tahu Ustaz gerakannya dari gerakannya. Macam mana gerakannya tu? Kalau kena angin mereng kayaknya lemas dia. Bukan. Bisa saja dia lagi mabuk. Oh, ada ciri-cirinya. Nampak bibirnya kering, pecah-pecah tu. Oh, itu lagi panas dalam itu. Atau mungkin suka ngeludah gerakannya, boleh jadi sariawan. Jadi tidak bisa dideteksi orang yang berpuasa itu, orang ini sedang puasa atau tidak. Tidak ada yang tahu, karena puasa itu ibadah sir rahasia. Yang tahu hanya si pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia ngomong, afwan selagi puasa. Tapi kalau dia tidak bicara, maka tidak ada yang tahu dia sedang berpuasa. Makanya satu-satu ibadah yang sulit kemasukan riya dan tidak bisa dinilai manusia hanyalah puasa. Tapi selain puasa kayak solat, zakat, haji, baca Quran dan yang semacamnya, selain daripada mudah kemasukin riya, mudah dinilai orang. Mudah kemasukan riya. Ada orang yang solat, kalau dia imam umpamanya, sengaja dilama-lamain, dipanjang-panjangin, dipaseh-pasehin kayak 40 tahun di Mekah umpamanya. Ataupun umpamanya orang zakat, minta namanya dicantumkan di papan pengumuman atau disebarkan di grup WA supaya tahu aku yang sumbang. Apalagi haji zaman sekarang kan begitu. Boleh jadi manasik haji itu tidak lebih lama daripada selfie-nya. Bahkan lagi sedang manasik aja dia sempat nulis status tuh, aku lagi di haram katanya. Padahal nggak ada yang nanya tuh, aku lagi di Arafah guys katanya. Padahal nggak yang nanya ya. Tapi puasa macam mana caranya coba? Aku lagi puasa. Mana orang puasa itu nggak ada tandanya, nggak bisa diperhatikan orang, nggak bisa dinilai. Kalau ibadah yang lain bisa dinilai, entah nilaiannya positif atau negatif, tapi yang jelas bisa dinilai. Umpamanya kita katakan, wah si Anu berani kali itu infaknya. Kenapa? Nominalnya besar katanya, ratusan juta dia infak. Bisa kita nilai. Atau si Anu masya Allah itu hajinya mabrur ya. Kenapa? Dulu sebelum dia haji tukang mabok dia itu, habis haji tobat dia. Bisa dinilai kan begitu ya. Atau solat umpamanya kan mantap solatnya. Kenapa? Nampak khusyuk kali itu, nyamuk pun tak ada yang di tempat dia. Tapi puasa tidak bisa dinilai. Lah dari sinilah maka kenapa faedah puasa itu melahirkan keikhlasan, karena puasa itu ibadah yang hanya diketahui si pelaku dengan Allah, alias ibadatus sir. Maka dari puasa lahirlah ikhlas. Dan banyak lagi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, kita akan masuk kepada fikih puasa. Kita tahu bahwa puasa ini bisa batal karena dua perkara. Maksudnya pembatal puasa itu ada dua. Ada yang membatalkan ibadahnya, ada yang membatalkan pahalanya. Jadi ada ibadah itu yang puasa ini sifatnya pertama membatalkan ibadahnya, dan yang kedua membatalkan pahalanya. Kalau dia membatalkan ibadahnya, secara otomatis batal pahalanya. Tapi kalau dia batal pahalanya, belum tentu batal ibadahnya. Contoh umpamanya, dia puasa, kemudian di tengah-tengah siang hari tak tahan makan dia, berarti batal ibadah puasanya, secara otomatis batal juga pahalanya. Karena dia tidak puasa, tidak mungkin dia dapat pahala. Tetapi ada juga dia puasa, dia tahan lapar, dia tahan haus, dia tahan syahwat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sukses dia menahan lapar dan dahaga itu. Tapi sepanjang puasa dia gibahin orang, sepanjang puasa dia curangin orang, sepanjang puasa dia berdusta kepada orang. Sah puasanya tapi hilang pahalanya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Imam Ghazali beliau mengatakan, wa firqatun ightarru bisawmi, ada sebagian orang itu mereka terperdaya dengan puasa. Wa rubbama samu dahra, terkadang di antara mereka ada yang puasa terus menerus, bukan hanya Ramadan saja, boleh jadi Senin Kamisnya, boleh jadi Dawudnya, boleh jadi Ayyamul Bidnya. Wa hum fiha la yahfaduna alsinatahum anil ghaibi, tetapi saat puasa dia tidak bisa menjaga lisannya dari ghibah. Wa butunahum anil harami indal iftar, atau boleh jadi selamat dia dari ghibah, selamat dia dari dusta, selamat dari dosa-dosa lisannya, tapi saat dia berbuka, uang untuk membeli bukaan itu hasil korupsi, uang untuk membeli bukaan itu hasil curang dagang dengan mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, atau curang dalam dagang. Intinya bahwa uang untuk membeli iftar itu dari uang yang haram. Maka kata Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa huwa ma'a dzalika yadhunnu bi nafsihi al-khaira, tapi dia masih menyangka saja bahwa puasanya pasti dapat pahala, padahal tidak dapat apa-apa. Ini yang harus diperhatikan kan. Kata Imam Ghazali, ada dua yang bisa membatalkan pahala puasa. Pertama, orang yang tidak bisa menjaga lisannya dari ghibah. Yang kedua, orang yang tidak bisa menjaga iftarnya dari makanan-makanan diharamkan. Kalau dua perkara ini belum bisa ditinggalkan, maka anda berpuasa persis seperti sabda Nabi, rubba sa'imin laisa lahul jaza illal ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasul, hanya menahan lapar dan dahaga saja, tidak dapat apa-apa. Ya. Kemudian kata Imam Ghazali, disebabkan itulah akhirnya dia pun meremehkan kewajiban-kewajiban, tapi mendahulukan yang sunnah-sunnah. Padahal dzalika ghayatul ghurur. Orang yang seperti itu hakikatnya orang yang paling tertipu dengan puasanya. Dia puasa, betul-betul puasa. Bukan hanya lisan, bukan hanya badannya dia puasa, lisannya pun dia puasa. Matanya dia puasa, telinganya dia puasa, kaki dan tangannya dia puasa. Saat iftar pun seandainya dia pun berusaha membeli makanan untuk iftar itu dari makanan yang halal dan dari hasil yang halal. Masalahnya dia hanya mementingkan puasa tapi meninggalkan kewajiban yang lainnya. Dia puasa tapi meninggalkan solat. Puasa dia tapi tak solat wajib. Maka orang ini pun tertipu, kata Ghazali. Mantap puasanya tapi meninggalkan solatnya, maka kemantapan puasa itu tidak akan diterima sampai dia melaksanakan solat 5 waktu. Karena Rasul mengatakan, fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi, wa in fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Kalau baik solatnya maka amalan lain dianggap baik, kalau buruk solatnya maka amalan lain dianggap buruk, kata Nabi. Kan ada di bulan Ramadan kan, kalau datang Ramadan preman aja puasa dia. Puasa ikhwan ya. Wanita-wanita enggak jelas saja puasa kalau Ramadan itu. Tapi kalau subuh hilang dia tak solat kan gitu ya. Harusnya solatnya diperbaiki dulu, baru kemudian puasanya, supaya puasa yang kita perjuangkan itu dapatlah pahala, sehingga rasa lapar dan dahaganya itu tidak sia-sia selama sebulan kita lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun kalau bicara tentang rukun-rukun puasa, wajib-wajib puasa, pembatal-pembatal puasa, apa saja rukunnya, apa saja wajibnya, dan apa pembatalnya.
Pertama kita bicara tentang rukun puasa. Ingat, yang namanya rukun tidak boleh ditinggalkan. Satu saja dari rukun puasa Anda tinggalkan, berarti secara otomatis ibadahnya tidak sah. Pertama, an-niyatu, harus disertakan niat. Nabi SAW mengatakan, man lam yubayyiti siyam fala siyama lahu. Siapa yang malam hari dia tidak niat puasa Ramadan, maka siang hari tidak dianggap puasa Ramadannya. Jadi khusus puasa wajib harus niat malam harinya. Tapi kalau puasa sunnah boleh menggunakan niat dadakan. Umpamanya kita ini mau makan pagi-pagi, istri pula tak masak. Kemudian ditanya, "Dek, masak?" "Tak ada, Bang." "Tak ada yang dimasak pun?" "Ya sudahlah, kalau gitu abang puasa saja." Boleh? Boleh kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib tak boleh. Puasa wajib itu harus ada niat di malam hari. Ini yang pertama. Yang kedua, rukun yang kedua al-imsak, menahan diri. Kapan? Ketika seseorang berpuasa, maka dia harus menahan diri dari semua yang bisa membatalkan puasanya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tahan dia. Mau lihat makanan selezat apapun tak disentuh dia. Mau lihat es doger seenak apapun tak diminum dia. Dia berusaha untuk tahan, untuk menahan diri. Kalau orang bisa menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, yang disebut dengan al-imsak, maka itulah akan menjadikan puasanya sah. Dan yang ketiga, al-aqdu al-mulzimu bainal abdi wa rabbi, adanya ikatan kuat antara hamba dengan Rabbnya. Ini memperkuat bagian daripada niat. Taib, ini rukun puasa. Sekarang masuk pada syarat wajibnya puasa. Kapan seseorang itu sudah boleh diwajibkan puasa, kapan seseorang itu belum diwajibkan puasa? Pertama, dia seorang muslim. Kalau dia muslim, puasa. Yang kedua, muslim yang seperti apa? Al-bulugh, sudah sampai akil balik. Kalau sudah balik, wajib puasa. Cukuplah sampai akil balik? Tidak cukup, harus ada yang ketiganya, al-aql. Dia punya akal, dia tidak gila. Maka kalau dia tidak gila, dia waras, puasa. Wajib bagi dia puasa. Kemudian yang keempat, at-taharah, tentunya bagi wanita, suci dari haid dan nifas. Sebab kalau lagi haid dan nifas, seorang wanita tidak wajib puasa. Kemudian yang kelima, al-qudratu ala ada'i siyam, dia sanggup melaksanakan puasa, tidak ada udzur syar'i, tidak ada sakit, tidak ada safar, memang dia sanggup untuk menjalankan puasanya. Dan yang terakhir, al-iqamah, dia harus mukim, bukan sedang safar. Ini disebut syarat wajib kapan orang itu berpuasa. Pertama, muslim. Jadi kalau ada di bulan Ramadan, ikhwan, kok tiba-tiba dia makan sembarangan, dia minum sembarangan, jangan antum salahkan dulu dia. Boleh jadi dia bukan muslim. Karena selain daripada orang muslim tidak wajib puasa. Jadi kalau ada orang yang minum, ada orang makan siang bolong Ramadan, kita katakan mungkin dia bukan muslim, Pak Ustaz. Muslim, Pak Ustaz, kadang-kadang sholat juga di Masjid Al-Fajri katanya. Oh, mungkin belum balik. Dia belum balik gitu. Kata siapa? Janggutnya panjang belum balik. Oh, mungkin gak ada akal. Mungkin dia gila. Mana ada? Waras, Ustaz. Oh, boleh jadi mungkin dia lagi haid, lagi nifas. Macam mana, Ustaz? Laki-laki enggak haid, enggak ada nifas. Oh, boleh jadi mungkin ada uzur syar'i, diponis sama dokter dia sakit tak boleh puasa.
Taklah nampak sehat, saya tanya dia sanggup puasa. Oh, boleh jadi mungkin dia bukan orang sini, dia seorang musafir, ya. Dia orang sini, itu kurang ajar kalau kayak gitu tuh. Ini syaratnya sudah terpenuhi. Dia muslim, dia balik, dia berakal, dia suci, dia juga sanggup berpuasa, dia juga tidak safar kok tidak puasa. Aduh, itu mukmin budak namanya. Kenapa mukmin budak? Karena Allah panggil dalam Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam, berpuasa kalian. Kalau antum manggil tukang bakso, bang, baksonya kemari. Dengar tukang bakso itu, tapi tak mau datang kepada panggilan kita. Kita katakan apa? Dasar tukang bakso budak, kan begitu ya, Bu? Ini ada orang mukmin dipanggil oleh Allah, hei orang-orang yang beriman, puasa kamu. Dengar kita panggilan ini, kok tidak puasa? Mukmin budak itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka inilah di antara syarat-syarat wajibnya kapan orang berpuasa. Adapun syarat sahnya puasa itu 4. Kalau tadi kan syarat wajibnya orang yang berpuasa. Kalau syarat syahnya itu 4. Pertama, dia muslim. Kalau bukan muslim tidak sah. Yang kedua, dia tamyiz awil akal, dia bisa membedakan dan berakal. Artinya tidak mesti dia balik. Boleh jadi mungkin usia 8 tahun, 9 tahun dia puasa walaupun belum balik, tapi dia sudah berakal, sudah bisa membedakan ini uang 100 ribu, ini uang 10 ribu nih. Dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk kan. Kemudian yang ketiga, an-naqa minal haidhi wan nifas, dia tidak haid dan tidak nifas bagi perempuan. Dan yang keempat, al-waqtul qabil lisaumi, dan dia sedang berpuasa memang tepat waktu di bulan Ramadan, bukan puasa Ramadan di bulan Syawal. Maka kalau 4 syarat ini terpenuhi, sah puasanya. Muslim, kemudian juga akal, mumayyiz, kemudian juga dia tidak haid dan nifas bagi perempuan, dan dia berada di bulan yang memang diperintahkan untuk puasa Ramadan, bulan Ramadan. Inilah di antara syarat sahnya puasa, ada 4. Lalu apa pembatal-pembatal? Ingat bahwa pembatal puasa itu 7. Pembatal puasa itu 7. Catat 7-nya, ingat-ingat. Kalau orang mendatangkan 7 perkara ini, batal puasanya. Apa saja 7 perkara ini? Pertama, al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Kenapa diembel-embeli dengan sengaja? Karena ada orang makan dan minum lupa, tanpa sengaja, tidak batalkan puasanya. Umpamanya ada orang sudah sahur, kemudian habis subuh dia tidur, bangun jam 10. Dia lupa kalau dia sedang berpuasa, diserbunya sama dia dapur, makan pula 2 piring penuh. Selesai makan, ingat kalau dia puasa. Kalau dia ingat puasanya, maka yang sisa makan letakkan, yang ada di mulut lepehkan, kumur-kumur, lanjutkan puasanya, sah puasanya. Ustadz, yang 2 piring masuk perut gimana itu? Itu rizki itu. Karena lupa kan begitu ya. Kalau lupa tidak batal puasanya. Yang membatalkan puasa itu amdan, kalau dia sengaja makan. Pamannya sengaja antum makan, gigit-gigit kulit yang lecet di jari, antum gigit, antum kunyah-kunyah, ditelan, batal sengaja antum juga, walaupun nggak mengenyangkan tuh. Maka ini yang pertama. Yang kedua, al-qai'u amdan, sengaja memuntahkan sesuatu yang sudah kita makan, dimuntahkan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja beda, ini sengaja.
Kemudian yang ketiga, al-haidh wan nifas binisbati lin nisa. Wanita haid, wanita nifas khusus perempuan, maka dia umpamanya dia sedang berpuasa, tahu-tahu siang-siang keluar pula ngeplek darah haid, batal puasanya. Ataupun yang keempat, al-istimnah, wa huwa ta'ammudu ikhrajil mani bi ayyi tariqin bi ghairi jimah, mengeluarkan sperma dengan tanpa melakukan hubungan suami istri, mungkin dengan tangan, mungkin dengan melihat film-film yang naudzubillah porno dan yang semacamnya, akhirnya keluarlah sperma itu. Maka orang yang mengeluarkan sperma walaupun tidak melakukan hubungan suami istri, kalau sengaja dikeluarkan dengan cara apapun, maka batal puasanya. Karena tujuan puasa itu menahan syahwat, sementara dia mengumbar syahwat. Kemudian yang kelima, niyatul iftar, niat untuk membatalkan. Nampaknya saya enggak kuat nih, ya sudahlah, nanti kalau siang tak kuat saya batalkan aja. Kalau kuat saya teruskan, oh batal dia. Ya, karena sudah ada niat membatalkan. Maka niat membatalkan, batal puasanya. Kemudian yang nomor 5, ar-riddatu, murtad dari Islam. Umpamanya pagi-pagi dia muslim, jam 11 murtad dia, jam 12 balik lagi ke Islam, batal puasanya. Kemudian yang nomor 7 dan yang terakhir adalah al-jima, melakukan hubungan suami istri dengan cara muta'ammidan, sengaja, bukan lupa. Kalau lupa Pak Ustaz, ya tidak batal. Pamannya ada suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan, dia enggak ingat, setelah melakukan hubungan baru ingatlah, kita kan sedang puasa, mandi lanjutkan puasanya, sah-sah. Dan dia tidak harus membayar kafarah karena lupa. Lain kalau seandainya di tengah-tengah dia melakukan hubungan suami istri, ingat, diteruskan. Bukannya kemudian dia berhenti, kemudian mandi dan meneruskan, malah diteruskan sampai diselesaikan, maka batal berdasarkan nas hadis Nabi SAW. Selain daripada batal, dia harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? 1, memerdekakan budak. Nggak sanggup Ustaz dan tak ada pun budak hari ini, maka 2 bulan berturut-turut puasa. Ustaz jangan lagi 2 bulan berturut-turut, sebulan saja saya tak tahan. Harus ngasih makan 60 fakir miskin lamanya. 60 fakir miskin kau beri makan, 1 fakir miskin 1 mud. Itu kafarahnya. Karena di zaman Nabi SAW ada orang yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasul, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Rasul, celaka aku baru saja melakukan hubungan dengan suami istri, katanya. Aku baru saja melakukan hubungan suami istri. Maka Nabi SAW mengatakan, kira-kira kau punya uang berapa? Kata orang ini, aku tidak punya apa-apa. Kalau begitu kau harus memerdekakan budak. Rasul, aku tak ada duit. Kalau begitu kau puasa 2 bulan berturut-turut. Aku tak bisa, tak tahan. Kalau begitu kau kasih makan 60 fakir miskin, apalagi? Maka Rasul mengatakan, kau tak sanggup melakukan 3-tiganya? Kata orang ini, dari mana ya Rasul uang yang aku keluarkan untuk itu? Maka Rasul membawa 1 kresek kurma dan dikatakan, kalau begitu nih, saya kasih untuk membayar kafarah, kasih makan orang miskin di desamu. Orang ini mengatakan, Rasul, masalahnya tidak ada orang yang di desa yang paling miskin kecuali saya, katanya. Kata Rasul, ya sudah kalau gitu ambil makan oleh kamu dan oleh keluargamu. Dah miskin tahu miskin, ngelanggar pula kan, kurang ajar. Tapi begitulah elastisnya ajaran Islam kan. Elastisnya ajaran Islam. Ajaran Islam itu tidak kaku. Islam itu tidak kaku, kita yang kaku. Ya, Rasul kan tidak kaku. Ya sudah ambil saja, katanya kan. Lah inilah 7 perkara yang disebutkan para ulama, pembatal-pembatal puasa yang disepakati. Ya. Dengan ringkas, pertama, makan dan minum secara sengaja.
Yang kedua, muntah secara sengaja. Yang ketiga, mengeluarkan darah haid dan nifas khusus wanita. Yang keempat, seseorang mengeluarkan sperma dengan tangan atau dengan yang lain selain daripada jima. Kemudian yang kelima, niat untuk berbuka. Yang nomor 7, murtad dari Islam. Dan yang terakhir, melakukan hubungan suami istri. Ini 7 perkara wajib dihafal. Kalau mendatangkan satu dari 7 perkara ini, wajib batal puasanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi di sana ada pembatal-pembatal puasa yang disangka pembatal padahal bukan. Ada pembatal-pembatal puasa yang disangka pembatal padahal bukan pembatal puasa. Contohnya umpamanya, 1, mencicipi makanan. Seorang ibu lagi masak nih, apakah keasinan, apakah kemanisan, apakah kemicinan, kan kita tidak tahu. Namanya ibu lagi masak, ya, ibu-ibu lagi masak. Bagaimana cara tahunya? Maka boleh dicicipi. Kan rasa itu kan ada di lidah, tidak sampai di tenggorokan. Nah, kalau sudah dicicipi terasa, langsung diludahkan kembali dan berkumur-kumur, lanjutkan puasanya. Jangan dicicipi, ditelan 1 sendok, kurang 2 sendok. Bukan nyicipi Anda ini, Anda sedang makan namanya. Yang kedua, menyiram kepala saat mandi. Jadi ketika panas terik luar biasa, masuklah kita ke kamar mandi, ngambil sawer atau langsung ditumpahkan air 1 ember ke atas kepala untuk mengurangi rasa haus. Ini tidak batal puasanya, nggak apa-apa. Tapi jangan menyelam saat air di ember itu diguyur ke dalam kepala sambil ngambil sikit aja, nggak boleh. Sikit pun batal ya. Kemudian yang ketiga, contohnya bagi laki-laki keluar menggunakan wewangian, itu tidak membatalkan puasanya walaupun menghirupnya. Apakah menghirup wewangian batal puasa? Tidak, tapi makruh kata ulama ya. Termasuk juga seseorang mencium, memeluk istri, tidak membatalkan puasa kalau tidak sampai mengeluarkan sperma. Tapi sebaiknya tidak dilakukan kalau kita masih memiliki syahwat yang kuat. Kalau sudah tua ya tidak apa-apa. Kalau orang tua kan kurang syahwatnya. Kalau anak muda lagi memuncak, jangan, hindari berhubungan dengan istri, jauh-jauhan sikit lah kalau lagi puasa. Atau pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan suntik. Kalau tujuannya untuk umpamanya hanya sekedar mengobati, kayak zaman dulu kan biasanya kalau datang ke mantri main suntik. Zaman dulu itu jarang main obat. Sekarang main obat, dulu main suntik ya. Makanya nakut-nakuti anak, awas nanti dibawa ke mantri suntik ya, dulu ya. Nakut-nakuti anak-anak kan seperti itu. Kalau sekarang mana ada, sikit ya orang nyuntik itu. Rata-rata kasih obat banyak-banyak 10 langsung makan gitu ya zaman sekarang ini. Lah kalau suntikan itu hanya untuk kesembuhan, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau maksud suntik itu seperti infus, infus itu makom atau ta'am itu ya sama dengan makan, maka batal puasanya ya. Kemudian juga seseorang kemudian menelan ludah, dikumpul-kumpul ludah sudah setengah gelas, telan kan itu. Kumpulin lagi, udah setengah gelas, telan ya. Selama masih dalam mulut dan tidak keluar mulut, tidak batal puasanya. Lain kalau antum kumpulin di gelas, ludah cepluk ke gelas, udah penuh antum minum, batal puasanya. Maksudnya ludah yang ada dalam mulut itu tidak ada masalah, mau sebanyak mungkin dikumpulkan ditelan pun tidak ada ngaruhnya sebenarnya. Nelan ludah itu sama dengan minum air lautan, itu tidak menghilangkan rasa haus sebenarnya. Cuman itu acting lagi puasa aja. Jadi itu tidak batal puasanya. Termasuk juga mengeluarkan darah, kecuali kalau mengeluarkan darah itu berlebihan sehingga sampai lemas badannya. Kata Syekh Utsaimin, seperti orang yang berbekam, kalau seandainya kebanyakan darah yang dikeluarkan akhirnya lemas mengakibatkan dia pun lapar, haus dan begitu seterusnya, bisa batal puasanya. Tapi kalau seandainya
seseorang tercabut giginya, keluar darah kan gitu ya, atau terkena irisan di dapur ibu-ibu, atau keiris sedikit keluar pula darah, itu tidak membatalkan puasa ya. Termasuk juga muntah bukan karena keinginan, bukan karena sengaja, tahu-tahu mau muntah saja karena kena mah umpamanya, maka itu tidak batal puasanya. Jadi intinya bahwa ada perkara-perkara yang membatalkan, ada perkara-perkara yang tidak membatalkan. Dari yang membatalkan saja, ada yang wajib qadha saja, ada yang wajib qadha plus kafarah. Yang wajib qadha plus kafarah kalau pembatalnya berkaitan dengan jima di bulan Ramadan, di siang hari maksudnya, itu bukan qadha saja, bayar kafarah juga dia. Tapi selain daripada itu, dari 6 pembatal tadi cukup qadha, tidak ada perintah kafarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun keringanan-keringanan bagi orang yang berpuasa, ketika dia tidak berpuasa cukup membayar fidyah saja, itu hanya kepada 2 kelompok saja. Kalau orang ini tidak puasa, maka tidak ada kewajiban qadha, yang ada bayar fidyah saja. Dan itu ada 2 kelompok saja. Pertama, orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Kata dokter jangan puasa, kalau kau puasa mati. Maka kalau dia punya penyakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, dan ada fatwa dokter tidak boleh dia puasa, maka kalau datang bulan Ramadan tidak perlu puasa, cukup bayar fidyah saja. Kelompok yang kedua, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua renta, pikun dan tidak sanggup puasa. Maknanya kalau dia sanggup puasa dan tidak pikun, tetap wajib puasa. Karena ada nenek-nenek pun yang usianya 6-70 tahun masih sanggup kan begitu ya. Ini maksudnya nenek-nenek dan kakek-kakek itu yang sudah tua tak sanggup lagi puasa, apalagi pikun. Dibilang makan nggak makan, dibilang nggak makan makan pula. Itulah orang pikun. Maka orang seperti ini cukup bayar fidyah saja. Adapun yang 4 kelompok, menurut pendapat yang kuat wallahu alam, tidak boleh bayar fidyah. 1, musafir, dia batalkan puasanya, qadha, tak ada fidyah. 2, orang sakit dan bisa disembuhkan penyakitnya, tidak ada fidyah, qadha dia. Kemudian yang ketiga, wanita hamil, saat dia mengandung kemudian dia tidak tahan, akhirnya dia batalkan puasanya, entah karena unsur kesehatan dirinya atau janinnya. Kalau dia sudah melahirkan, qadha dia, tidak ada fidyah. Atau wanita yang menyusui, dia lemah, dia harus makan, karena kalau tidak makan tidak keluar susunya, nanti bahaya bayinya, maka tidak ada bayar fidyah. Orang ini nanti kalau suatu hari dia sudah disapi anaknya dan sudah sehat, qadha, tidak ada fidyah. Berarti di sini ada 2 kelompok. Kelompok yang bayar fidyah dan itu 2, kakek nenek yang tidak sanggup dan pikun, serta orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, tidak ada fidyah, qadha saja. Musafir, orang sakit yang disembuhkan, dimungkinkan kesembuhannya, wanita hamil dan wanita yang menyusui. Ini fikih secara global, fikih puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita di bulan Ramadan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.